Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Ibu bapak, sahabat sahabat jamaah Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan Allah, dalam keyakinan jahiliyah, Ramadan dulu dia bukan bulan apa-apa. Bahkan dia bulan yang penuh dengan ketidakberuntungan. Orang Cina nyebutnya pensiunnya nggak cakep. Ya. Acara pernikahan, acara safar, traveling, acara resepsi itu dihindari betul. Jangan sampai dilaksanakan di bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadan sudah disyariatkan puasa, bulan ini menjadi bulan yang amat sangat megah. Artinya syariat itu bisa mengubah status yang tadinya angker, yang tadinya kumuh, yang tadinya menakutkan menjadi bulan yang luar biasa. Sama halnya seperti Mekah. Mekah itu dulu bukan kota apa-apa. Ayat 37 surat Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di negeri, di lembah yang tidak ada tumbuhan, kering. Jadi Mekah itu orang melakukan perjalanan kalau bisa nggak lewat Mekah. Ya, itu negeri yang angker, kumuh. Tapi ketika Mekah menjadi kiblat umat Islam melalui Al-Baqarah 144, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu Mekah menjadi kota dambaan, kota impian, walaupun mesti antri 20 tahun. Walaupun mesti antri 30 tahun, biayanya mahal 49 juta, nggak jadi masalah. Walaupun harus pinjam uang riba ke bank, yang penting bisa hadir di kota Mekah, menjadi kota dambaan. Syariat bisa mengubah status. Itu sebabnya Imam Syafi'i beliau mengatakan as-salihu wal khair yughayyirani syarra khaira. Orang soleh dan kebaikan, orang baik dan kebaikan itu bisa mengubah keburukan menjadi baik. Ya, tadi kebaikan syariat mengubah bulan Ramadan yang nothing menjadi something, bahkan anything. Kota Mekah yang bukan apa-apa, ketika Allah turunkan syariat menjadi kiblat umat Islam, menjadi kota yang luar biasa. Orang baiknya mana? Ma'la, kuburan Ma'la. Itu kuburan yang angker, kumuh, kotor. Orang nggak mau dimakamkan di situ, Pak, dulu. Tapi ketika Ma'la dimakamkan perempuan yang amat sangat mulia, istri pertama baginda Muhammad SAW, nama Ma'la menjadi Jannatul Ma'la, surganya Ma'la. Maka menjadi kuburan yang sangat elit. Ya, orang banyak duit, bahkan Raja Arab Saudi sekalipun nggak bisa dimakamkan di sana. Hanya orang-orang baik dan punya dedikasi sosial ekonomi kepada dunia Islam. Orang Arab Saudi disebut keren, Pak, bukan tinggal di mana, Menteng, bukan. Disebut keren orang Arab Saudi ketika ditanya, bapakmu makamnya di mana? Di Ma'la, baru keren, Pak. Kita mungkin kalau dimakamkan kuburan bisa tambah angker tuh, Pak. Nah, seperti halnya Ramadan dulu, bulan bukan apa-apa, Allah ubah statusnya, Pak. Karena Allah syariatkan puasa, maka kita pun berharap kita yang bukan siapa-siapa. Dengan puasa Ramadan, Allah jadikan menjadi sosok yang luar biasa. Di bulan Ramadan ini, kalau kita baca historisnya, Pak, ini puncak sayangnya Nabi kepada kita. Tanggal 27 Rajab, tahun kedua Hijriah, Allah turunkan 102 Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, yang bertakwa, maka bertakwalah kalian sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan Islam. Tapi kita protes, ya Rob, saya nggak puas umat saya wafat sekedar Muslim. Kenapa? Karena surga itu uiddat lil muttaqin,
diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak ada kalimat Quran uiddat lil muslimin, tidak ada. Mau kamu apa Muhammad? Saya mau umat saya wafat bukan sekadar muslim tapi muttaqin. Kata Allah, deal. Maka 3 hari berikutnya 1 Sya'ban tahun kedua Hijriyah, Allah turunkan 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hanya Allah tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum muttaqun. Allah enggak mengatakan demikian. Allah memberikan pancing, kail, apa namanya? Puasa. Semoga dengan kail itu dapat ikan, namanya takwa. Orang pegang pancingan, pegang kail, jaminan dapat ikan nggak kira-kira? Belum tentu. Apalagi tidak punya kail. Gitu tuh ya. Jadi memang patsun Nabi itu sangat mencintai umatnya, Pak. Nabi kita, ya Rabb, saya mau umat saya nggak seperti umat terdahulu. Umat terdahulu sekali berbuat dosa, azab, siksa kan. Bahkan ada jejak fisiknya, bukan hanya jejak digital. Contoh, Bani Israel sekali berbuat dosa, siksa, azab, muka diubah menjadi kera. Hari Sabtu orang Yahudi atau Bani Israel disebutnya Ahlus Sabat. Hari Sabtu mereka nggak boleh keluyuran, harus fokus beribadah. Hanya sama halnya seperti kita Muslim, ada hari Jumat, mereka Sabtu untuk Bani Israel. Hari Sabtu yang mereka disebut Ahlus Sabat malah keluyuran, mancing dia. Hati-hati yang suka mancing, khawatir keturunan Yahudi itu kan. Mancing dia, apa kata Quran? Kunu qiradatan khasi'in. Ya, sekali berbuat dosa, toleransinya cuma 1 kali. Jadilah kalian kera. Subhanallah. Coba kalau umat Rasulullah sekali berbuat dosa, ya toleransinya cuma 1 kali, Pak, langsung diubah menjadi kera, maka yang senang siapa? Pengelola Ragunan. Ya, itu penghuni Ragunan tidak akan pernah berkurang tuh, Pak tuh. Subhanallah. Nabi kita protes, ya Rabb, umat saya jangan sekali dong toleransi berbuat dosanya. Lebih baik Muhammad. 3 kali ya. An-Nisa 137. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Baik Muhammad, 3 kali ya. Orang yang beriman, kufur, maksiat, iman lagi, kufur lagi, maksiat lagi, iman lagi, kufur lagi, maksiat lagi. Setelah maksiat yang ketiga, maka tidak ada jalan hidayah. Apa jawab Nabi kita? Ya Rabb, jangan 3 kali. 3 kali terlalu sebentar. Mungkin kalau warga Delatinos tahun 3 kali berbuat dosa barangkali ya. Namanya juga Al-Aqsa, masjidnya keren betul tuh, Pak. Saya kemarin ke Jordan mau ke Aqsa di reject ya, visanya nggak keluar. Karena saya direktur Timur Tengah UI, banyak berbicara terkait kemerdekaan Palestina. Mungkin mereka lihat tuh YouTube saya tuh, jejak digitalnya. Ya Rabb, jangan 3 kali dong. 3 kali itu sebentar. Mau kamu berapa Muhammad? Umat saya berbuat dosa sesering apapun, sebesar apapun dosanya, ya seberat apapun dosanya, nggak jadi masalah, ignore aja ya Rabb. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Baik Muhammad, ya umatmu silakan berbuat dosa sepuas-puasnya, mungkin barangkali begitu tuh Pak ya. Yang penting sebelum mati apa? Taubat. Diabadikan dealnya Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 58. Wa rabbukan ghafurur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab. Bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Baik Muhammad, tenang, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang, tidak akan menyegerakan azabnya. Subhanallah. Jadi kita punya Nabi luar biasa, Pak. Maka berbanggalah menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang patsun Islam itu dia enggak dogmatik. Contoh 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Laksanakan haji dan umrah karena Allah. Di antara kita kan enggak semuanya mampu untuk berhaji, enggak semuanya mampu untuk berumrah tuh Pak itu.
maka ada emergency active, ya, ada emergency exit, ada alternatif yang lain. Apa itu? Man shallal qadata fi jama'atin thumma yadhkurullah hatta tasharraqa syams ka'ajri hajjatin wa umrah. Barang siapa salat subuh berjamaah, ya, zikir masuk waktu syuruk, salat 2 rakaat pahalanya seperti haji dan umrah. Jadi solutif betul tuh. Kita ini sehari disuruh oleh Allah sedekah minimum 3,8 juta. Coba, ini yang kena UMR repot betul. Ustadz, itu UMR saya sebulan, masa jadi infak tiap hari? Subhanallah. Kita ini disuruh infak oleh Allah sebanyak persendian kita. Berapa? 380. Andai kan satu sendi 10.000, berapa itu? Kali 380, 3,8 juta. Tapi apa kata Nabi? Sholat duha 2 rakaat, pahalanya seperti sebanyak kita sodako 380 persendian. Luar biasa. Kata Nabi, ada temannya Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Itu muridnya Nabi Musa yang melanjutkan dakwah Musa, membuka Palestina, membuka Aqsa. Nabi Musa masuk ke Palestina tapi tidak pernah masuk ke Masjidil Aqsa. Yang meneruskan dakwah Nabi Musa namanya Yusha bin Nun, punya teman namanya Sam'un. Orang barat nyebutnya Samson. Ada filmnya Samson and Delilah. Itu Sam'un, ya, kata Rasulullah, pengikutnya Nabi Musa, dia 83 tahun jihad. Siangnya dipakai jihad 83 tahun, malamnya dipakai ibadah, tidak ada satu inci pun dia berbuat dosa. Para sahabat berdiri, ya Rasulullah, doakan kami seperti Sam'un. Gak usah capek, lebay.com. Apa kata Nabi? Barang siapa mendapatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Luar biasa, ini agama humanis betul. Dosa kita nih Pak luar biasa, menggunung Pak, di print out sampai Senin. Kayaknya masih nggak cukup tuh Pak tuh, subhanallah. Tapi di bulan Ramadan Pak, ya, kita memaksimalkan dapat Lailatul Qadar, subhanallah. Seperti ibadah 83 tahun, umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Walaupun sampai, belum tentu semuanya dipakai untuk apa? Untuk ibadah. Karena itu kita alhamdulillah COVID insya Allah sudah selesai Pak, ya. Maka bukan hanya man soma, tapi man apa? Man qoma. Barang siapa yang qoma. Apa itu qoma? Qoma yaqumu qiyaman. Berdiri artinya sholat. Ada sahabat Nabi Anas bin Malik maksudnya, saya Ramadan ini kayaknya nggak dapat Lailatul Qadar, ya. Apa yang mesti aku lakukan? Qum qiyamal laili sanatan. Laksanakan qiyamul lail 1 tahun tanpa bolong. Coba. Para sahabat itu ketika dapat Lailatul Qadar diberitahu oleh Nabi, malam ini yang dapat Lailatul Qadar Abu Bakar. Dikasih tahu tuh oleh Nabi. Kenapa? Karena para sahabat sendiri tidak tahu, tidak kenal siapa Jibril. Siapa yang menurunkan Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruh. Sedangkan para sahabat tidak kenal malaikat Jibril. Mana buktinya? Hadis arba'in, hadis kedua tentang iman, Islam, ihsan. Ya, datang orang dari arah yang tidak disangka-sangka, berbaju putih, bukan berambut putih, berbaju putih. Nggak punya TV kayaknya ya, masih analog TV-nya ini. Datang dari arah yang tidak disangka-sangka tuh Pak tuh. Bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Lalu bertanya tentang hari kiamat. Lalu pergi. Kata Nabi, tahukah kalian siapa dia tadi? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya apa? Sahabat sendiri nggak ada yang kenal siapa malaikat Jibril. Tapi orang Indonesia luar biasa Pak. Ada ngaku sebagai Jibril. Siapa namanya? Lia Edan. Subhanallah. Mati lagi itu Pak tuh. Ya. Artinya apa? Para sahabat tidak mengenal malaikat Jibril. Itu sebabnya yang mengannounce, memberitahu bahwasannya mereka dapat Lailatul Qadar siapa? Nabi sendiri itu Pak. Nah, ada sahabat Anas, saya nggak dapat Lailatul Qadar kayaknya nih. Kenapa? Saya nggak disalami oleh Nabi. Apa kata Anas? Laksanakan qiyamul lail 1 tahun tanpa bolong. Ya, bukan hanya qiyamul lail Pak, sholat berjamaah. Masih ramaikan lagi, kan COVID-nya sudah selesai. Anas bin Malik menafsirkan Al-Baqarah 249, indah betul, menggunakan premis mayor, premis minor Pak. Ya, dengan lawan kata, antonimi. Ya, jawab Pak ya, lawan katanya. Ke atas, lawannya apa? Bawah. Ke kanan,
ke kiri, ke depan, ke belakang, keluar, keluar, keluar. Salah Pak. Yang tahu saya kasih sepeda deh. Keluar, keluar ke masjid. Lawan katanya ke masjid. Baca 249 Al-Baqarah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjid. Kemanapun kau keluar, ke masjid. Jadi jadikan masjid itu epicentrum, pusat kehidupan. Yang lain itu additional Pak. Tapi mainnya ini Pak, M-nya ini Pak. Tujuannya masjid, maka ramaikan lagi. Ya, keluar ke mana? Ke masjid. Subhanallah. Maka ajak keluarga kita ke masjid. Perkenalkan anak-anak dari kecil ke masjid, Pak. Nabi kalau sholat sholat wajib, yang diajak bukan hanya cucu laki-laki Pak, cucu perempuan, Umamah, sampai Nabi jadi imam naik ke pundak Nabi, luar biasa. Karena kita tidak cukup punya anak lebih hebat dari kita Pak. Kalau bisa apa? Lebih soleh dari kita. Kehebatan anak belum tentu ada kontribusi akhiratnya Pak. Yang ada kontribusi akhiratnya kesolehan anak Pak. Ya, terakhir hadis Sahih Muslim 328. Ada orang tua mau dilempar ke neraka jahanam. Tiba-tiba seorang anak protes, "Ya Rab, jangan lempar dia." "Kenapa?" "Bapak saya." "Bapak kamu itu nggak pernah sholat. Sekalinya sholat Daud, sehari sholat, sehari kagak. Sehari sholat, sehari kagak." Daud itu puasa, bukan sholat. Subhanallah. "Bapak kamu nggak pernah haji, keliling dunia, haji nggak pernah. Bagi-bagi hadiah, zakat nggak pernah." "Betul ya Rab, tapi bapak saya kirim saya ke pesantren. Lalu saya belajar agama, tahu iman, tahu Islam, tahu ihsan, tahu akhlak. Hingga saya bisa baca Quran, hingga saya hafal Quran. Sekarang saya menjadi ahli surga. Bapak saya yang mengirim saya ke pesantren ahli neraka." "Not fair ya Rab. Mau kamu apa?" "Saya mau bapak saya di-invite ke grup ahli surga. Remove dari grup ahli neraka." Subhanallah. Apa kata Allah? Malaikat remove bapaknya dari ahli neraka, ya invite ke grup ahli surga. Coba kita punya anak nomor 1 cerdas betul, ini masuk FK teknik nggak salah. Ya, anak nomor 2 pinter tapi agak kurang, ini masuk ke fisik biar jadi anggota DPR. Anak 3 blow on, ini ke pesantren. Salah itu Pak. Pesantren jadi vacuum cleaner, bagaimana? Justru ilmu agama itu kalau salah dia bisa menyesatkan banyak orang. Maka anak yang paling cerdas kudunya Pak. Itu tuh ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.